Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Talitha Narusyahla dengan NIM 228225018 dari kelas 1A. Kita hidup di dunia yang semakin cepat, di mana segala sesuatu dibuat untuk sekali pakai, lalu dilupakan. Setiap hari jutaan bungkus makanan, botol, dan kantong plastik yang kita gunakan, dan sebagian besar berakhiran di tempat yang sama, di sungai, di laut, bahkan di perut ikan yang nanti kita akan makan. Indonesia kini menjadi salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Dari kota hingga desa, dari pantai hingga gunung, jejak plastik menumpuk yang menjadi saksi bisu betapa manusia telah lupa menjaga rumahnya sendiri. Tapi, apakah ini sekedar masalah lingkungan? Tidak, ini adalah persoalan kemanusiaan tentang bagaimana kita memperlakukan bumi sesama manusia dan generasi yang akan datang. Inilah kisah tentang jejak plastik dan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menuntun kita untuk memperbaiki jejak itu demi keadilan sosial dan kemanusiaan yang beradab. Setiap hari tanpa kita sadari, manusia memproduksi gunungan plastik yang tak terurai. Kantong belanja, botol air minum, sedotan, bungkus makanan, semuanya tampak sepele namun menjadi racun jangka panjang bagi bumi. Plastik yang kita buang tidak benar-benar hilang, ia hanyut ke laut, hancur menjadi mikroplastik, lalu kembali ke tubuh manusia melalui makanan dan air yang kita konsumsi. Ini bukan hanya kerusakan alam, tapi juga ancaman terhadap kemanusiaan. Bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Persoalan sampah masih menjadi beberapa titik makin masif tak dibakan sampah yang menggunung. Sampah menumpuk di jalanan. Tumpukan sampah plastik mengambang di empang dekat permukiman kawasan Marunda. Penuhi sampah di sepanjang pantai. Sila kedua mengajarkan kita untuk menegakkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi, bagaimana bisa kita disebut beradab jika masih membuang sampah sembarangan? Ketika sungai yang menjadi sumber air berubah menjadi lautan plastik, siapa yang paling menderita? Mereka yang miskin, yang hidup di tepi sungai, yang tak punya pilihan selain tinggal di antara sampah. Menjaga kebersihan bumi berarti menjaga harkat manusia. Karena kemanusiaan bukan hanya tentang sesama, tetapi juga tentang cara kita memperlakukan alam yang memberi kita kehidupan. Sila kelima mengajarkan kita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi, di mana letak keadilan itu jika sebagian orang membuang sampah sembarangan, sementara yang lain menanggung akibatnya? Dari banjir, penyakit, hingga kehilangan mata pencaharian. Keadilan ekologis adalah bagian dari keadilan sosial. Lingkungan yang sehat adalah hak semua orang, bukan hanya milik mereka yang tinggal di kawasan bersih. Maka, setiap tindakan kecil, memilah sampah, mengurangi plastik, menanam pohon adalah bentuk nyata memperjuangkan keadilan. Krisis lingkungan bukan hanya urusan pemerintah atau aktivis. Ini adalah ujian moral bagi kita semua. Apakah kita masih memegang teguh nilai kemanusiaan dan keadilan sosial seperti yang diajarkan Pancasila? Karena sejatinya menjaga bumi berarti menjaga kehidupan itu sendiri.
mewujudkan nilai Pancasila dalam tindakan, menjalankan kemanusiaan yang beradab dengan menjaga alam, dan menciptakan keadilan sosial dengan berbagi tanggung jawab menjaga lingkungan. Kita tidak perlu menunggu menjadi pejabat untuk membuat perubahan. Cukup mulai dari rumah kita, dari diri kita. Di tengah gunungan sampah dan rusaknya alam, masih ada harapan karena masih ada manusia yang peduli. Di berbagai penjuru negeri, muncul gerakan-gerakan kecil yang lahir dari hati, seperti komunitas bank sampah, tempat warga menukar sampah plastik dengan tabungan, atau kelompok pemuda yang mengubah limbah menjadi kerajinan. Mereka tidak menunggu perubahan besar dari atas. Mereka memulai dari diri sendiri. Bawa botol minum sendiri ke kampus, gunakan tas kain saat berbelanja, hindari plastik sekali pakai, ikut kegiatan bersih lingkungan atau kampanye digital untuk bumi. Karena menjadi Pancasilais sejati bukan hanya berbicara tentang cinta tanah air, tapi juga menunjukkan kasih terhadap bumi yang menjadi rumah seluruh makhluk hidup. Krisis ini mungkin besar, tapi hati manusia yang peduli selalu lebih besar. Selama kita masih memegang nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, kita selalu punya harapan untuk menyembuhkan bumi. Sebagai generasi muda Indonesia, kita tumbuh di zaman yang penuh kemudahan, tapi juga di tengah tantangan besar yang mengancam masa depan bumi. Pancasila mengajarkan kita arti kehidupan bersama, bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa alam, dan alam tidak akan bertahan tanpa manusia yang beradab. Nah, jadi sila kedua ini menuntun kita untuk menghormati martabat sesama dan seluruh makhluk hidup. Sila kelima mengingatkan kita tentang keadilan bagi semua. Jadi termasuk keadilan untuk bumi yang telah memberi segalanya. Jadi menjaga lingkungan bukan sekedar tindakan sosial, tetapi perwujudan nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Karena mencintai bumi adalah wujud tertinggi dari mencintai kehidupan. Ini bumi kita, satu-satunya rumah bagi miliaran kehidupan. Tapi apakah kita akan membiarkan bumi ini terbungkus oleh plastik selamanya? Atau mulai bergerak mengambil tanggung jawab? Membawa kantong belanja sendiri, ini lebih dari sekedar gaya, ini tentang sebuah pesan bahwa kita peduli pada bumi. Gunakan botol minum sendiri, air tetap segar, dan bumi tetap bersih. Transportasi tak sekedar cara untuk sampai tujuan. Dengan berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum, kita menciptakan masa depan yang lebih bersih dan lebih sehat.